Apa pesan lo buat para ibu rumah tangga yang gak diadili sama suaminya? Maksud gue soal nafkah, kasih sayang, kan banyak tuh cowok-cowok egois yang maunya cuma jadi raja doang. Gimana menurut lo? Pekerjaan mereka tuh bukan cuma ngurus rumah, tapi juga ngurus suami, anak, semuanya. Dan kalau suami nggak adil, entah dalam nafkah, perhatian, atau kasih sayang, itu bukan cuma nyakitin istrinya, tapi juga bisa berdampak ke anak-anak. Dan Halo guys, jangan lupa subscribe! Guys, podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Raihan. Terima kasih buat Raihan yang udah nyempet-nyempetin buat ke podcast aku. Dan di sini aku bakal nanya beberapa pertanyaan banyak banget. Semoga kamu bisa menjawabnya. Di sini aku juga bakal nanya-nanya tentang banjir kemarin, dan aku juga bakal nanya-nanya tentang seputar kehidupan kamu. Kamu pernah nggak ngerasain sakit banget sampai nggak tahan dan merasa hancur banget dan kayak gue pengen mati gitu? Tapi kalau misalkan lo nggak suka gue nanya-nanya yang terlalu dalam-dalam, ya lo nggak usah jawab. Ya privasi juga nggak apa-apa. pernah, dan itu bukan cuma sekali ya. Ada satu momen dalam hidup gue yang bener-bener ngejatuhin gue banget. Sampai-sampai gue tuh ngerasa kayak nggak ada gunanya lagi buat gue tuh terus jalan gitu. Waktu itu gue beneran percaya kalau orang yang gue sayang bakal selalu ada buat gue. Gue pikir perasaan gue cukup buat ngebuat dia tetap tinggal. Tapi ternyata gak semua hal bisa kita jaga. Cuma ya dengan perasaan kan, kadang sekeras apapun kita berusaha, kalau orang lain udah memutusin buat pergi, ya mereka bakal pergi gitu. Dan yang paling nyakitin banget ya, bukan cuma kehilangan dia, tapi perasaan kalau lo nggak cukup baik, gak cukup pantes, gak cukup berharga buat dipertahanin. Gue inget banget, malam itu gue duduk sendirian, lampu kamar mati, cuma ngeliatin layar HP gue yang kosong, gak ada notif dari dia, gak ada pesan terakhir, gak ada penjelasan, cuma hening gitu. Rasanya hancur, kayak dada lo penuh sama sesuatu yang berat banget, tapi lo gak bisa ngeluarinnya. Lo cuma bisa ngerasain itu di sana, ngebakar lo pelan-pelan dari dalam. Dan gue kepikiran buat nyerah, buat berhenti aja, kayak buat apa lagi gue ada kalau orang yang paling gue sayang bahkan gak butuh gue. Tapi di detik-detik gue ngerasa gak sanggup, ada satu hal yang bikin gue tahan, bukan cuma karena gue kuat, bukan karena gue tiba-tiba sadar kalau hidup itu indah, tapi karena gue gak mau rasa sakit ini jadi warisan buat orang lain. Gue gak mau mereka yang sayang sama gue, keluarga gue, temen gue, bahkan diri gue sendiri di masa depan harus ngadepin kehilangan yang sama. Jadi gue nahan, gue nangis sepuasnya. Gue tulis semua sakitnya di catatan HP. Gue dengerin lagu-lagu yang bikin hati gue makin nyesek. Sampai akhirnya gue pelan-pelan sadar, gue masih ada, gue masih di sini. Dan mungkin itu cukup untuk hari itu. Ya, itu cukup. Jadi ya, kalau lo ngerasa kayak gitu sekarang, gue cuma mau bilang, tahan dulu ya gitu. Jangan buat keputusan pas lo lagi hancur, karena lo gak tahu, mungkin besok atau lusa ada sesuatu yang bakal bikin lo bersyukur karena lo masih di sini. Wih, keren-keren. Terus rencana lo setelah ini apa? Setelah kehilangan dia gitu? Rencana gue setelah kehilangan dia, awalnya gak ada. Gue beneran kosong, bangun pagi gak ada motivasi, ngelakuin hal-hal biasa, tapi semuanya ngerasa hampa. Dulu, kalau ada sesuatu yang bikin gue seneng, gue pasti langsung kepikiran, wah, gue mau cerita ke dia nanti. Ya, tapi sekarang, gue cuma diem, gak ada siapa-siapa buat dengerin cerita gue lagi. Tapi lama-lama gue sadar, gue gak bisa selamanya kayak gini. Gue gak bisa terus-terusan hidup dalam bayangan dia. Jadi gue mutusin buat mulai lagi, pelan-pelan. Gue mulai cari hal-hal yang bisa bikin gue ngerasa hidup lagi gitu. Gue mulai banyakin waktu buat diri sendiri, bukan buat move on, tapi buat kenal diri gue tanpa dia gitu. Gue baca buku yang dulu sering dia rekomendasiin, bukan buat nginget dia, tapi buat tahu apakah gue beneran suka atau cuma karena dia suka aja gitu. Gue dengerin lagu-lagu baru yang gak ada hubungannya sama dia sama sekali. Gue ketemu teman-teman lama, ngobrol ngalor ngidul tanpa perlu nyebut nama dia lagi. Terus yang paling penting, gue belajar buat nerima kalau beberapa orang cuma numpang lewat hidup kita. Mereka datang, ngasih kita pelajaran, ngasih kita kenangan, entah itu manis atau pahit, terus pergi. Dan gak apa-apa, karena mungkin tujuan mereka emang bukan buat tinggal, tapi buat ngajarin kita sesuatu gitu. Jadi sekarang gue gak akan bilang
Kalau gue udah sepenuhnya baik-baik aja, tapi gue belajar buat nggak terus-terusan nyalain keadaan. Gue belajar buat ngehargain hal-hal kecil yang masih gue punya. Dan yang paling penting, gue belajar buat hidup bukan karena seseorang gitu, tapi karena gue pantas buat hidup. Gue nggak tahu kapan gue bakal bisa benar-benar lepas dari rasa sakit ini. Tapi satu hal yang gue tahu pasti ya, gue nggak akan biarin kehilangan ini merenggut siapa gue sebenarnya. Karena gue lebih dari sekedar seseorang yang ditinggalin. Gue masih punya cerita sendiri yang harus gue tulis. Widih, keren-keren. Terus katanya orang tua lo sakit ya, yang bokap lo waktu banjir kemarin itu. Tapi ibu lo kuat juga ya jadi istri. Kan gue dengar-dengar nyokap lo suka kayak janda gitu ya. Sorry kalau aku kepo nih. Lo kepo juga ya Maulida. Tapi nggak apa-apa, gue ngerti. Kadang orang penasaran sama kehidupan orang lain. Apalagi kalau kelihatannya berat. Ya, bokap gue sempet sakit parah waktu banjir kemarin. Kita semua panik karena kondisi udah nggak baik waktu itu. Terus akses ke rumah sakit juga susah. Gue inget banget, waktu itu air udah mulai masuk rumah. Kita masih berusaha nyari cara buat bawa bokap ke tempat yang lebih aman. Gue ngeliat nyokap gue waktu itu gila. Dia kuat banget. Dia saat gue sendiri ngerasa takut, ngerasa panik, dia tetap tegar gitu. Tapi ya gue juga sadar dia gak sekuat itu sebenarnya. Dia cuma nutupin semuanya. Banyak orang lihat dia sebagai istri yang tangguh, yang selalu bisa berdiri sendiri, yang gak gampang jatuh. Tapi gue tahu ada malam-malam dimana ibu gue nangis sendirian ya, diam-diam. Dia nahan semuanya sendiri. Mungkin karena dia gak mau kita ikut ngerasa berat gitu. Dan soal nyokap gue yang suka kayak janda, ya gimana ya, dia emang mandiri banget. Dari dulu dia udah biasa ngurus semuanya sendiri. Kadang orang pikir dia terlalu keras, terlalu gak butuh siapa-siapa. Tapi gue tahu dia bukan gak butuh, dia cuma udah terlalu sering ditinggalin. Jadi dia belajar buat gak terlalu bergantung sama orang lain gitu. Gue ngelihat dia dan gue mikir mungkin gue juga harus belajar kayak gitu. Bukan berarti gak butuh orang lain ya, tapi belajar buat gak terlalu berharap kalau seseorang bakal selalu ada. Karena pada akhirnya yang paling bisa kita andelin ya emang dari kita sendiri gitu kan. Oke, bijaksana juga lo ya. Tapi lo benci gak sama bokap lo gitu, yang kayak gitu? Jangan kesinggung ya, bercanda kita. Lo emang suka nanya yang dalam-dalam ya Maulida. Tapi gue suka, kadang orang cuma lihat dari luar tapi nggak pernah benar-benar nanya apa yang ada di dalam hati seseorang ya. Benci sama bokap gue, gue nggak akan bohong. Ya pernah, ada masa dimana gue ngerasa marah banget sama dia. Gue nggak ngerti kenapa dia begini, kenapa dia gitu. Tapi kadang gue ngerasa dia terlalu keras gitu, kadang terlalu cuek. Kadang gue ngerasa dia nggak pernah benar-benar dengerin gue. Gue lihat nyokap gue berjuang sendirian dan gue kepikiran kalau dia bisa lebih peduli, lebih ada gitu ya. Mungkin semuanya nggak akan sesusah ini. Tapi semakin gue tumbuh, semakin gue paham kalau bokap gue juga manusia. Dia juga punya beban sendiri, dia juga pernah ngalamin hal-hal yang mungkin nggak pernah ngalamin, hal-hal yang mungkin nggak pernah dia ceritain ke gue. Orang tua kita bukan makhluk sempurna ya, mereka juga punya luka, punya kesalahan, punya keputusan yang mungkin menurut kita salah. Tapi bagi mereka itu yang terbaik yang mereka bisa lakuin waktu itu. Jadi sekarang gue nggak bisa bilang gue benci, gue lebih ke ngerti gitu. Gue ngerti kenapa dia kayak gitu. Gue ngerti kalau dia juga punya caranya sendiri buat sayang sama keluarganya. Meskipun cara itu mungkin gak selalu kelihatan jelas gitu kan. Kadang kita pengen orang tua kita tuh sempurna, padahal mereka juga sama kayak kita, cuma manusia yang lagi berusaha bertahan. Oke, Rehan, gue sekarang mau tanya ya, apa pesan lo buat para ibu rumah tangga yang gak diadili sama suaminya? Maksud gue soal nafkah, kasih sayang, kan banyak tuh cowok-cowok egois yang maunya cuma jadi raja doang. Gimana menurut lo? Wah, ini pertanyaan berat ya. Gua pribadi ngerasa kalau seorang istri, apalagi ibu rumah tangga ya, itu harus banget dihargai. Karena jujur aja, kerjaan mereka tuh bukan cuma ngurus rumah, tapi juga ngurus suami, anak, semuanya. Dan kalau suami nggak adil, entah dalam nafkah, perhatian,
atau kasih sayang, itu bukan cuma nyakitin istrinya, tapi juga bisa berdampak ke anak-anak dan keluarga secara keseluruhan gitu. Banyak cowok yang ngerasa karena mereka yang kerja cari duit, mereka bisa seenaknya. Padahal tanpa istri yang ngurus rumah dan anak-anak, hidup mereka juga pasti berantakan. Harusnya ada keseimbangan. Istri berhak dihargai, disayang, dan yang paling penting didengar. Karena kalau hubungan cuma berjalan satu arah, lama-lama gak ada yang capek dan ngerasa gak dihargai. Jadi pesan gua buat para ibu rumah tangga yang ngerasa gak diadili, jangan diem aja. Lo punya hak buat didengar, komunikasiin baik-baik ke suami lo. Jangan takut buat bilang kalau lo juga butuh perhatian dan keadilan. Dan buat para suami yang dengerin ini ya, ingat ya, pernikahan itu bukan soal siapa yang lebih berkuasa, tapi gimana cara lo dan pasangan bisa jalan bareng, saling support dan saling menghargai. Nah, itu dia ya Rehan. Mantap banget sih jawaban lo. Jadi buat para suami jangan maunya cuma jadi raja doang ya. Oke, dan semoga aja nyokap lo dan bokap lo damai ya. Dan bokap lo lebih bisa ngehargain keberadaan seorang istri, yaitu nyokap lo. Gue salut sih karena sekarang lo lagi ada di titik terendah kayak gini. Karena banjir kemarin lo kehilangan harta, rumah, dan yang tersisa cuma nyokap dan bokap lo aja yang sekarang masih sakit. Gue salut sih. Oke, semangat dong Rehan. Tepuk tangan semuanya dong. Wah, makasih Kak Maulida. Jujur aja, ini pasti yang paling berat dalam hidup gua ya. Kebayang gak sih, dari punya rumah, tempat tinggal yang nyaman, tiba-tiba semuanya hilang dalam sekejap karena banjir. Harta bisa dicari lagi, tapi yang paling gue takutin tuh kehilangan orang tua gitu. Sekarang nyokap dan bokap lagi sakit. Dan bokap gue jualan nasi uduk ya. Di sekitaran hutan sana masih ada tuh desa atau komplek-komplek kecil gitu, rumahnya tuh masih sedikit. Ya lumayan aja sih buat sehari-hari. Dan gue cuma bisa berusaha buat mereka sebisa mungkin. Gue ngerasa hidup lagi nguji banget gitu. Dan jujur kadang gue ngerasa capek. Tapi di saat yang sama, ini juga bikin gue sadar keluarga itu segalanya. Mau seberantem apapun, mau ada masalah apapun antara mereka gitu, pada akhirnya gue cuma punya mereka. Dan gue harap banget bokap bisa lebih ngehargain nyokap. Karena di titik kayak gini, lo bakal sadar siapa yang beneran ada buat lo. Gila, gue merinding sih denger cerita lo. Gue gak bisa bayangin gimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap, terus masih harus kuat buat nyokap bokap lo gitu. Tapi lo keren Rehan, gue yakin lo bakal bisa bangkit lagi. Amin, makasih banget Kak Maulida. Gue cuma berusaha buat tetap kuat. Kadang kita harus jatuh dulu biar bisa lihat siapa yang benar-benar peduli sama kita. Wah, bener banget. Dan semoga dari obrolan ini ada banyak orang yang belajar buat lebih menghargain keluarga mereka. Lo keren banget Rehan, tetap semangat ya bro. Buat kalian yang suka sama video aku ini, jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe channel aku. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.